Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama kami di HL Seleb. Terungkap TKI di Malaysia jadi korban penyiksaan yang sangat biadab dan di luar batas-batas kemanusiaan. Namun sebelum kita lanjut, silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita seputar TKI di channel kami. Jika sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Zailis yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Malaysia jadi korban penyiksaan majikannya ramai diperbincangkan. Perlakuan buruk terhadap Zailis oleh majikannya telah dikonfirmasi oleh Perkumpulan Masyarakat Indonesia di Malaysia, Permai. Efrodin Joko sebagai Ketua Umum Permai mengatakan bahwa selain disiksa, Zailis juga tidak digaji selama 3 tahun. Gajinya tidak dibayar selama 3 tahun dengan total 32.000 ringgit Malaysia atau setara dengan 110 juta rupiah, katanya dalam keterangan tertulis. Dikutip kabar priangan.com dari Antara, Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono menyebut peristiwa yang dialami oleh Zailis adalah penyiksaan yang sangat keji. Waktu kita mendapat laporan adanya penyiksaan itu, saya dan atase polisi langsung menemui korban di rumah sakit Selayang. Memang kondisinya sangat-sangat luar biasa ya, dan kesimpulan saya, ini penyiksaan yang sangat keji, kata Hermono kepada Antara di Kuala Lumpur pada hari Senin. Penyiksaan oleh majikan perempuannya bukan kejadian di hari itu saja, katanya, karena berdasarkan cerita dari Zailis dan dilihat dari bekas luka di tubuhnya sudah terjadi penyiksaan yang berlangsung cukup lama. Kalau kita lihat di bagian punggung ada bekas siraman air panas. Di dada sini juga demikian, tangannya pun patah. Dan itu bukan patah baru, itu patah lama, sudah 3 bulanan, ujar Hermono. Dan kalau dibandingkan kondisi Zailis pada saat masuk Malaysia dan mulai bekerja pada 2019 sampai sekarang, menurut Hermono kondisinya jauh sekali berbeda. Bahkan berat badannya turun sampai 30 kg. Ia mengatakan Zailis, perempuan asal Sumatera Barat dan tinggal di Binjai di Sumatera Utara itu tidak pernah berkomunikasi dengan keluarganya di Indonesia karena memang tidak diperbolehkan oleh majikannya. Tidak ada kesempatan untuk keluar rumah majikan karena harus terus bekerja, kata Hermono. Saat tangannya patah pun, Zailis masih terus disuruh bekerja tanpa diberi pengobatan maupun dibawa ke dokter. Semua luka yang ada di tubuhnya, baik luka bakar maupun luka siram air panas, tidak pernah diobati dan dibiarkan sampai sembuh sendiri, kata Hermono. Sangat wajar jika Zailis tidak dapat bekerja maksimal karena saat tangannya patah pun masih disuruh bekerja, kata Hermono. Jadi memang ini penyiksaan yang menurut saya sangat biadab dan yang bikin kita sangat-sangat geram. Ini majikannya yang laki-laki menurut informasi yang kita terima adalah oknum polisi. Itu konfirmasi dia oknum anggota polisi, katanya. Karenanya Hermono meminta agar proses hukum dijalankan seadil-adilnya. Majikan laki-laki juga harus diperiksa. Bagaimana mungkin seorang penegak hukum membiarkan terjadinya penyiksaan di dalam rumahnya bertahun-tahun? Ini ada sesuatu yang menurut saya di luar batas-batas kemanusiaan, katanya. Selain mengalami penyiksaan, Zailis juga tidak menerima gaji sejak pertama kali bekerja. Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M. Sarafanan mengatakan kementeriannya sudah mulai mengidentifikasi majikan yang sudah memperlakukan Zailis secara tidak manusiawi.
Ia juga mengatakan tidak akan berkompromi dengan tindakan kekerasan dan penindasan terhadap pekerja, terlepas mereka warga Malaysia atau warga asing. Tindakan tegas akan diambil terhadap majikan yang gagal mematuhi undang-undang perburuan, kata Saravanan seperti dilaporkan Free Malaysia Today. Zailis berhasil melarikan diri dari rumah majikannya pada hari Selasa 30 Agustus siang dan dibantu oleh warga lain yang kebetulan melihatnya. Selanjutnya dibawa ke kantor polisi untuk membuat laporan. Menurut Hermono, Zailis saat ini ditempatkan di rumah perlindungan dan hari ini kembali dibawa ke rumah sakit untuk mengecek kesehatannya. KBRI Kuala Lumpur sedang berupaya meminta agar Zailis dapat menuntaskan perawatannya di rumah sakit terlebih dahulu, sampai sembuh sebelum ditempatkan di rumah perlindungan. Demikian berita kali ini, semoga bisa menjadi pelajaran buat kita semua, terutama bagi TKI di negara manapun Anda berada. Semoga sehat dan sukses selalu, berkah hingga kembali ke tanah air. Terima kasih kami ucapkan dan sampai jumpa.